langsung. Ada kalanya darah itu berhenti dan tidak keluarnya setelah beberapa hari kemudian, itu ada. Jadi jika dari dia melahirkan jarak darah ini keluar masih dalam jangkupan 15 hari atau di bawah 15 hari, ini nanti disebut dengan darah nifas. Misal dia melahirkan di tanggal 1, kemudian setelah dia melahirkan darah tak keluar sama sekali, ini nanti kalian dianggap suci, dianggap suci. Tapi kemudian di tanggal 10 kalian keluar darah, maka tanggal 10 ini disebut dengan darah nifas, karena jarak antara tanggal 1 ke tanggal 10 ini belum mencapai cangkupan 15 hari. Maka di tanggal 1 sampai 10 ini, meskipun posisi itu kalian telah melahirkan, habis melahirkan, ketika ini otomatis kalian mengalami nakok atau masa berhentinya darah. Di mana masa nakok? Qaul Mu'tamad tetap mewajibkan untuk menjalankan sholat dan lain-lainnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa masa bersih ini adalah nakok ketika nanti di belakangnya disusul keluar darah ataupun tidak. Jadi ketika nanti kalian melahirkan di tanggal 1, kemudian setelah itu bersih, keluar kembali darah itu di tanggal 10, maka darah tanggal 10 ini disebut dengan darah nifas. Tapi ketika nanti kalian melahirkan tanggal 1, kemudian bersih sampai tanggal 17, di mana di tanggal 18 kalian mengeluarkan darah, maka darah ini disebut dengan darah haid, bukan darah nifas. Karena apa? Karena jarak dari kamu melahirkan dan kamu mengeluarkan darah itu jaraknya sudah lebih dari 15 hari atau mencapai batas minimal suci, maka darah yang dikeluarkan itu dihukumi dengan darah haid, bukan darah nifas lagi. Kemudian syarat yang ketiga, di mana darah ini bisa dikatakan dengan darah nifas, yaitu dengan syarat apabila darah nanti keluar terputus, harus tidak disyaratkan di mana antara jarak darah yang awal dengan jarak darah yang kedua itu tidak sampai 15 hari. Apabila dia telah mencapai 15 hari, ini nanti hukum larinya ke hukum haid, bukan nifas lagi. Ini hampir sama dengan syarat yang kedua. Kalau yang kedua itu di mana jarak dengan dia melahirkan dengan darah pertama keluar setelah melahirkan. Kalau syarat yang ketiga, ketika dia mengalami nifasnya ingkito atau terputus-putus, maka antara jarak darah yang pertama dengan darah yang kedua ini tidak boleh lebih dari 15 hari atau harus di bawah 15 hari. Jika nanti telah melebihi batas 15 hari, maka itu hukumnya sudah disebut dengan darah haid, seperti itu. Dan syarat yang terakhir ini tidak melebihi batas maksimal haid. Mohon maaf, saya ralat. Syarat yang terakhir tidak melebihi batas maksimalnya nifas, yaitu 60 hari. Ketika nanti melebihi batas maksimalnya nifas, maka hukumnya itu nanti sudah bukan nifas, melainkan dia akan ke istihadah. Ini untuk syarat-syarat nifas, di mana ketika nanti dia sudah memenuhi syarat 4 ini, maka nanti darah tersebut sudah bisa dikatakan nifas. Tapi kalau yang dia penuhi hanya 2 dari 4 syarat ini, maka itu belum bisa dikatakan nifas. Beda ya, ketika nanti syarat nifas, syarat haid dan syarat balik. Kalau syarat nifas dan syarat haid, maka semuanya harus terpenuhi untuk bisa dihukumi haid ataupun nifas. Beda dengan balik, kalau balik bisa salah satu, seperti itu. Dan juga ada kesamaan di mana kalau di masalah haid itu ada juga yang namanya masa nakok atau masa bersih, masa yang
menyela-nyelai di antara dua darah, di mana di situ ada masa bersihnya atau terputus. Sama di masa nifas juga ada hal tersebut, hanya saja nanti hukum-hukumnya yang membedakan. Kalau di masa haid, ketika dia mengalami nakok, maka masa bersih yang ada di antara dua darah yang dihukum haid ini, itu dianggap dengan haid. Itu menurut kaul sahbi, kaul yang selama ini kita buat pegangan, kaul mu'tamad, kaul yang diunggulkan, di mana kaul itu yang kita jadikan tendensi hukum. Jadi perbedaannya, kalau pada masa haid ini, di mana kalian mengalami darah terputus atau bersih sementara, bisa dikatakan bersih sementara. Gimana kita bisa tahu kalau kita mengalami nakok? Yaitu nanti dilihat dari yang akhir. Kalau di akhirnya kamu mengeluarkan darah kembali, maka masa bersih ini disebut dengan masa nakok, masa bersih yang sementara. Jadi nakok itu bukan sebuah hukum, tapi dia itu sebutan buat masa bersih yang menyela-nyelai di waktu dua waktu keluar darah. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida dari Trenggalek, ingin bertanya saja. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita melahirkan anak kembar dan mengalami 2 periode nifas yang berbeda? Apakah aturan mandi wajib dan ibadah-ibadah lainnya berlaku untuk setiap periode nifas secara terpisah atau digabungkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan kakak ini mengatakan bagaimana hukumnya dia yang telah melahirkan 2 anak kembar. Berarti melahirkan 2 anak kembar ini secara 2 kali. Kalau dari yang saya paham, dari pernyataan yang kakak ajukan, bagaimana hukumnya melahirkan hukum untuk sholat dan lainnya, untuk melahirkan 2 anak kembar dalam periode yang berbeda. Berarti anak kembar ini berjarak seperti itu kan? Yang saya pahami dari yang kakak ajukan, yaitu melahirkan 2 anak kembar dalam jangka waktu yang tidak berdekatan seperti itu, di mana satu lahir di waktu pagi, yang kedua lahir di waktu sore, atau mungkin selisih beberapa jam. Kalau di sini dikatakan bahwasanya darah yang keluar di antara 2 anak kembar itu dinamakan hukum darah fasad atau nanti hukumnya ke darah istihadah, maka dia tetap wajib menjalankan sholat seperti orang suci, juga wajib mandi. Tapi kalau di sini, kan saya tadi ambil contohnya dari yang kemarin-kemarin, jarak anak kembar ini pagi dan sore, lama lah. Kalau semisal hanya jarak beberapa jam, tapi ketika itu kalian melewati, kalau sepemahaman saya, kalau seorang wanita itu melewati waktunya sholat, maka dia tetap berkewajiban sholat, juga wajib mandi, seperti orang yang istihadah gitu loh. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Tapi ketika kalian tidak meyakini dengan pemahaman apa yang saya sampaikan, itu boleh. Saya tidak memaksa, karena di sini forumnya kita itu belajar bersama. Jadi saya tidak ingin mendoktrin kalian untuk mengikuti hukum yang saya sampaikan. Jadi apa yang saya katakan di sini berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya pahami gitu. Kalau di sini mengatakan hukum seperti itu, jadi nanti hukum kamu tetap, hukum kakak itu tetap wajib melaksanakan sholat dan lainnya. Jika memang jarak antara anak yang pertama dengan anak yang kedua ini melewati batas waktu sholat. Dan jaraknya memang sedikit lumayan lama, misal 1 jam 2 jam. Misal kakak melahirkan di waktu pertama di jam setengah 12, kemudian untuk melahirkan yang kedua di jam 3, otomatis sudah melampaui waktu duhur. Ini maka tetap wajib melaksanakan sholat gitu. Itu yang berdasarkan saya pahami dan saya ketahui. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan.